Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Diawali dengan doa syukur saya sekali, ibu bapak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala ika wa inni minal muslimin. Ya Allah, ya Rabbana, kami bersyukur atas anugerahmu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tua kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak dan Ibu, tetamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan besok malam insya Allah kita sudah berada di Makkah Al-Mukarramah, menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita perlu persiapan dan pembekalan. Apa yang disiapkan untuk kita ke Makkah? Tentunya yang berkaitan dengan check out. Kita juga masih punya jalan-jalan besok Bu, sebelum Jumatan ya, ke medan perang Uhud. Satunya gunung yang akan ada di surganya Allah Subhanahu, hanya gunung yang besok kita akan jarah ke sana dan kita akan salam tentang medan Uhud, perang Uhud. Besok di bis cerita sedikit ya, paling tidak nggak ada spesialnya. Untuk itu berapa jam check out, berapa koper, jam berapa koper dikumpulkan besok akan disampaikan oleh ketua rombongan kita, ayahanda, kakanda, kita semua, Haji Alfian. Monggo Pak Haji. Baik, makasih Pak Ustaz. Baik, kami akan mengumumkan acara besok pagi. Jadi besok pagi apa yang sudah disampaikan dan diatur oleh Pak Joko, selanjutnya kota Madinah dengan mengunjungi Masjid Qiblatain. Kita di situ akan foto sejenak tanpa sholat sunnah, dan selanjutnya kita akan ke Jabal Uhud, turun foto dan berdoa di situ. Selesai kembali ke hotel. Bus, mohon diingatkan besok hari Jumat jangan terlambat kembali ke hotel, dan jam 11 kita sudah harus di hotel sebelum sholat Jumat. Ya. Selanjutnya yang disampaikan Pak Joko, jam 11 koper sudah di Pintu kamar. Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Siap. Silakan. Baik. Makasih Pak Haji. Semoga Allah limpahkan keberkahan buat Pak Haji dan kita semua ya. Izin di tengah Bapak Ibu biar saya adil ya. Amin. Takutnya Pak Haji Abdurrahman protes ya. Enggak Pak Haji ya? Enggak. Saya di IG dan di FB, kadang di YouTube. Alia wisata juga. Baik Bapak dan Ibu, berarti besok pagi di lobi jam berapa tuh Pak Haji? Jam 7.30. Jam 7.30 tank tuh berangkat sebetulnya. Berarti sebelum itu jam 7 lah. Makan Sarapan dulu ya? Sarapan udah berapa buka? Jam 6 juga udah. Tadi Agus ya? Udah. Pulang dari masjid udah buka sarapan? Iya. Pulang masjid langsung sarapan. Besok nggak seperti kayak kerodo Pak Teguh lah. Peralatan biasa. Berwudu tentunya sangat dianjurkan, karena orang yang langgeng wudu itu insya Allah akan diberikan kemuliaan. Karena Ali bin Abi Thalib itu mendapat gelar karamallahu wajha karena salah satunya menjaga wudu, ya, tidak pernah melihat larangannya. Itu kemuliaan yang diberikan Allah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajha. Mudah-mudahan jam 11 sudah di hotel lagi. Untuk apa? Karena kita akan umroh Bapak Ibu. Untuk mandi ihram bisa
atau setelah subuh. Nah, setelah subuh ini sebelum kita jarak atau sebelum Jumatan, dipilih oleh Bapak Ibu aja untuk mandi ihram. Niat saya mandi sunnah seluruh tubuh dari ujung rambut sampai hingga ujung kaki, bahkan yang lempit-lempitnya tuh harus terbasuh. Ya, seolah-olah mandi wajib. Kalau ingin mandinya sempurna. Kenapa mandi? Ini ibadah. Dan mandi inilah yang akan mempertemukan kita dengan Allah saat tawaf. Ya, Bapak Ibu, itu mandi ihram. Kemudian itu hukumnya apa, Ustaz? Sunnah. Kemudian potong kuku. Sudah nggak ada kukunya, ambil fadilah walaupun sedikit supaya dapat sunnah umroh. Ya, potong kuku apa ya? Kuku tangan sama kuku kaki. Merapikan bulu-bulu, terutama jenggot. Yang jenggot itu mandi ihram yang bisa dilaksanakan berarti sebelum jam 11 atau sebelum Jumatan lah ya, supaya pahamnya Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang sebelum subuh sudah mandi, kemudian pulang ziarah mau mandi lagi, boleh nggak? Boleh, no problem. Asal jangan setelah Jumatan. Kenapa? Makan siang, itu ya. Terus kita harus kumpul. Itu waktunya sangat singkat, sehingga membuat hati kita tidak tenang. Gitu ya. Oleh karena itu, tuntaskan sebelum Jumat, mandi ihram, potong kuku. Kemudian sunnah umroh itu memakai wangi-wangian. Bapak Ibu memakai wangi-wangian yang tentunya ada malaikat subuh, namanya itu ada hajar aswad, ada 1000 bunga dan lain-lain, bergantung selera. Di mana? Di badan pakainya ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian wanita juga wangi-wangian. sama wangi-wangian yang jangan terlalu banyak ya. Di badan bukan di badan bukan di baju. Kalau terus Bapak dan Ibu pakai ihramnya sepakat bapak-bapak mau sebelum Jumat apa setelah Jumat? Kalau menurut saya mending setelah Jumat. Ya. Kalau setelah Jumat kan kopernya jam 11 gimana Pak? Keluarin dulu. Nah, baju yang dipakai dimasukin mana? Baju. Jadi kan kita pakai baju. Ya. Kita ganti ihram. Nah kan kopernya udah masuk. Saya ini ada satu baju salin, satu di luar. Kain ihram sudah di luar sekarang nih untuk besok, untuk Jumatan. Nanti yang setelah Jumatan baju kita pakai keresekin lah, teng-teng aja. Itu saya. Kalau saya bawa ransel jadi di ransel biasa, Pak. Itu ya. Ya, jadi jangan lupa kain ihram jangan sampai masuk koper. Dari sekarang ini, kalau saya udah di di atas lemari itu udah dipisahin. Takutnya nggak kemasuk. Ada nggak yang kebawa ke koper? Sering Pak. Akhirnya solusinya kalau udah masuk mobil ya beli di toko kain ihram. Itu solusi ya. Jadi satu salin sudah disiapkan atau mungkin baju ini sampai besok itu kira-kira begitulah. Itu ya kain ihram. Nah, pakai ihramnya kalau yang agak kesulitan bisa ke kamar 913 atau saya panggil ke kamar bapak-bapak, khusus bapak-bapak ya. Kalau ibu kan pakai ihram. Itu Bapak Ibu untuk ihram. Berarti berangkat dari dari Madinah ke Bir Ali kira-kira setengah jam tempat mikot. Di sana kita akan sholat sunnah ihram di Bir yang hafal. Tapi jangan yang panjang Pak. Berarti selain dari itu boleh ya? Ya boleh. Selain Al-Kafirun misal. Misalnya Al-Ikhlas rakaat 1, Al-Ikhlas rakaat kedua nggak apa-apa. Rakaat 1 kulhu, rakaat kedua kulhu, boleh nggak? Boleh. Ada sahabat Nabi di Kuba yang mendapat gelar kemuliaan karena surah yang dibaca setelah Fatihah kulhu terus, kulhu lagi, atau Al-Ikhlas lagi, Al-Ikhlas dapat kemuliaan.
Sayyidina Ali itu juara sebanding dengan khotam Quran. Yang dibaca apa Sayyidina Ali? Al-Ikhlas 3 kali. Jadi orang yang baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul Quran. Itu berkahnya surah Al-Ikhlas. Jadi Bapak Ibu nanti ibu-ibu masuk ke pintu ibu-ibu di Bir Ali dipandu Teh Hajah Eli, bapak-bapak sama saya. Bagaimana yang batal? Ke toilet dulu di Bir Ali, ada toiletnya ya. Nanti meeting poinnya akan kita tentukan. Bagi yang sudah sholat duluan di mana kumpul. Jangan salah, titik kumpul. Meeting poinnya ditentukan dulu sehingga yang sudah sholat lebih dulu bisa nunggu di meeting poin gitu ya. Nah, di meeting point setelah sholat sunnah semuanya kumpul meeting point, kembali ke bis ya Pak. Di bis lah itu akan saya lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Nah, berarti Bapak Ibu sudah niat umroh, niat sebelumnya saya pastikan dulu bapak-bapak nih, khawatir dari hotel masih ada yang pakai CD oblong. Jadi sebelum niat Pak sudah, maaf ya, ini agak dijelasin. CD udah dibuka, sudah Ustaz. Oblong masih dipakai, buka. CD masih dipakai, buka. Bagaimana caranya? Ngumpet. Di situ dimana dia tenang. Maka sebelum masuk sholat sunnah ihram tetap akan diingatkan supaya memang sudah. Kalau saya dari hotel udah ikhlas banget, tinggal kain ihram saja. Kalau saya pribadi, gitu ya. Silakan kalau mengikutin kita. Kalau udah yakin baru dipandu nih. Niat. Karena kalau sudah niat, Bapak masih pakai CD atau oblong, maka kena dam. 1 ekor kambing Pak 400 real rupiahnya, realnya, ya. Sama dengan harga di Jakarta kambing sekitar 4 jutaan yang bagus. Itu Bapak dan Ibu. Kalau ibu-ibu ya bajunya seperti ibu-ibu baju hitam aja sudah bisa ihram atau haji. Ihram itu bukan kain putih. Itu diutamakan ketika ihram kain putih utama. Kalau bapak-bapak tetap putih, ibu-ibu hitam juga boleh. Cuma besok kalau udah bawa yang putih diutamakan yang putih. Gitu ya. Ini. Nah, apa saja larangan ihram? Untuk bapak-bapak, Pak Haji Abdurrahman, gak boleh menutup kepala dengan apapun. Ya, terbuka aja. Nah, pakai topi gak boleh, nyundul kepala ke kap mobil gak boleh, berteduh di pohon ada daunnya, kepalanya disundulin ke daun gak boleh, tangan diginiin. Karena ini nutup sama. Jadi tidak hanya dengan topi, ya Pak ya. Kemudian memakai kain yang berjahit. Kain ihram berjahit gak? Enggak. Coba lihat. Yang namanya dijahit itu kalau ujung sama ujung dijahit, itulah berjahit. Ini kan berjahit. Tangan. 2. Kalau sekarang masker berarti tidak masalah. Masker boleh Pak. Ya masker karena itu udah aturan dan secara fikih nggak apa-apa. Jadi masker tetap pakai, no problem. Masker, ya. Masker tetap. Gelang Pak. Tidak berarti menutup muka. Gelang dicopot nggak besok Pak? Hah? Oke. Nah itu untuk sebentar ya. Untuk ibu, untuk bapak dan ibu nggak boleh pakai wangian, nggak boleh memetik pohon di daunan, nggak boleh membunuh binatang, nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh memotong kuku, mencabut benang, menikah, hubungan suami istri, marah-marah, ngomong jorok, ngomong buruk, jidal, ropas sama fasik, itu nggak boleh. Kemudian itu untuk bapak dan ibu berlaku tuh semua itu.
Ya, khusus tidak boleh nutup muka dan menutup telapak tangan. Untuk bapak-bapak nggak boleh nutup kepala, pakaian berjahit dan pakai sepatu yang menutup mata kaki. Itu ya. Jadi yang sendal ini saya besok mau pakai ini aja nih. Karena sepatu saya tertinggal di Raudhah. Sepatu kulit buatan Sukaregang Garut. Udah. Eli nanti ada di tempat penumpukan barang biasanya. Yalah. Udah. Enggak. Ya. Berarti kalau mata kakinya enggak ditutup, boleh pakai sepatu dong. Ya. Cuma kalau yang utama tetap pakai yang ini Pak Haji. Benar. Ya, lebih utama itu. Karena itu. Nah, yang bersifat aksesoris boleh Pak Haji. Gelang, kantong paspor, ikat pinggang. Ikat pinggang berjahit nggak apa-apa Pak Teguh. Karena itu aksesoris. Kacamata boleh karena bersifat aksesoris. Bahkan yang belum punya kacamata hitam banyak di bawah itu. Karena Madinah Mekah lumayan dan makin sore itu biasanya di sini mah panas ya teh. Supaya nggak silau, lihat pemandangan indah Madinah Mekah pakai kacamata hitam. Boleh nggak? Boleh, karena itu mah aksesoris. Jadi boleh ya Pak Haji ya. Kemudian dari Bir Ali ke Mekah, sunnah berikutnya ini sunnah umroh, perbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ya Pak, Allahumma Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya sekali, ibu bapak sekali. Allahumma inni as'aluka ridha min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Getaran batin akan semuanya tertuju ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, kenapa? Karena kita memenuhi undangan dan kita diterima undangan sebagai tamu al-kenan kan. Bahkan titipan doa teman keluarga akan dikabulkan. Bangga kita di situ Pak. Gak ada jabatan yang paling indah, paling agung besok kecuali kita Pak Haji Alfian. Kenapa? Karena kita tamu Allah. Raja Saudi pun gak berani nyebut raja saat itu, tapi dia menyebutnya Khodimatul Haramain Pak Tugu. Apa itu artinya? Pelayan suci. Malu raja sama Allah karena Allah lebih maha raja. Gak berani saya Raja Saudi. Gak ada sebetulnya tuh Raja Saudi ngomong itu tuh gak mau. Malu sama Allah. Dicukupi kebutuhannya. Ya, insya Allah Raja Saudi pun akan memuliakan kita karena Allah juga memuliakan kita. Maka Bapak Ibu, besok siapapun kita tidak ada status sosial. Semuanya takwa yang menjadi nih. Ustadz Rahmat Syukur dinilai takwanya. Haji Abdurrahman dinilai takwanya. Teh Eli juga dinilai takwanya. Semua dia yang dinilai takwa. Bukan harta, bukan kedudukan, bukan jabatan. Maka kalau yang sudah labbaik Allahumma umrota, niat umroh masih sombong, jangan harap dijadikan tamunya Allah. Maka hilangkan sombong, hilangkan keangkuhan, hilangkan aku. Karena yang paling aku
Allah Subhanahu. Itu makna niat umroh. Udah kosongkan. Semuanya sama di sisi Allah. Mari kita berlomba untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak baik innal hamda wa aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Semua puji hanya untukmu. Semua kerajaan hanya untukmu. Itu makna talbiyah. Maka orang yang talbiyah, walaupun 1000 balikan talbiyah, tapi keangkuhannya, ganteng maksudnya. Paling kaya, udah nggak akan dijadikan tamu Allah yang terindah di sisi Allah. Maka itulah Ibrahim waktu di Jabal Qubais, Pak Haji Alfian. Ibu pengen tahu Jabal Qubais nggak? Di Mekah, di samping Masjidil Haram, di belakangnya ada tempat lahir Nabi. Pengen ke tempat lahir Nabi? Izin ketua rombongan, saya siap nganter, asal jajan kopi. Kopi doang sih. Jalan ke tempat lahir Nabi. Mau? Lihat doang. Nggak nyesel. Oh begini ya, jangan begitu. Banyak orang salah sampai tempat lahir. Oh begini ya. Kayak kita lihat si Ustadz. Oh pasal pendek amat Ustadz. Katanya mau ngaji. Kenapa jadi ngaji Ustadz? Kalau ke Ustadz Dubut, alhamdulillah Ustadz Rahmat ganteng gitu. Banyak orang lihat Ustadz kalau sudah ketemu muji atau ganteng kayak kita ngaji. Itu yang cakep. Siapapun orangnya yang menyampaikan materi, alhamdulillah. Ketika lihat rumah Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina. Disitulah lahir Nabi, manusia yang menjadi kekasih, yang akan menolong kita dengan syafaatul uzma, yang akan menolong kita yang tadinya ke neraka menjadi ke. Itulah Rasulullah. Kenapa bilang oh begini rumahnya? Ya, jangan. Ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita ucapkan ya Pak ya. Kalau ada waktu, ketua rombongan juga jangan main izin Pak. Kalau waktu nggak ada jangan. Kalau ada waktu hayu ya. Nggak semua ikut nggak apa-apa yang mau. Karena setelah dari haram tinggal keluar dikit kok. Apalagi setelah selesai itu dari Bukit Marwah tinggal keluar ya Teh. Lihat, oh ini luar Nabi. Dan di bawahnya ada rumah Abu Jahal. Sekarang alhamdulillah Abu Jahal rumahnya dijadikan toilet. Cocok ya. Jahat banget ya. Ya jahat orangnya. Iya, Abu Jahal, Abu Lahab di situ jadi rumah. Kalau boleh, karena kita juga belum tahu 2 tahun nggak nganggur nih materi sama masih bisa nggak ke situ. Nah belum tahu, kalau bisa kita antar. Baik Bapak. Kalau Bapak Ibu setelah talbiyah saya pandu bareng-bareng, lebih baik tidur istirahat supaya malam tawaf kuat, tawaf sehat. Dengan tidur nggak apa. Nanti bangun labbaik Allahumma labbaik labbaik la. Ada yang ngebel dari tanah air. Jawab callnya atau itunya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik, dimatiin sama dia. Ngekol lagi sama kita. Angkat lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Matiin lagi. Call lagi. Kencengin. Labbaik Allahumma. Enggak ngekol lagi. Kita tahu lagi nah, khusus aja udah. Hari itu udah. Gak usah inget anak. Gak usah inget timah. Gak usah inget sawit. Udah. Saya ditawarin Ustaz 25 juta 2 hektar. Siapa yang ngurus? Ustaz, kan saya di Jakarta. Gak usah ingin itu adalah 25 juta murah gitu. Jangan, udah. Kita menjadi sama Allah sudah dalam lindungan penjagaan Ustaz saya punya pacar, gak usah dihanati, jangan. Gak usah lah pacar. Gitu aja. Saya lagi jadi tamu Allah gitu dong kalau jadi tamu.
Neng lagi umroh. Maaf. Bukan tidak mau melayani. Call kamu. Tapi aku lebih sayang Allah yang menciptakan AA gitu. AA-nya malu, gak akan ngekol-ngekol lagi. Yakin deh. Bener gak? Kecil pacar mana? Istrinya suaminya ikut gak? Kagak. Itu artinya semua milik Allah. Udah talbiyah, fokus talbiyah. Chatting jangan. Ngapain chatting harga cabai berapa sekarang Bu? Ya. Lagi umroh mikirin cabai. Katanya kalau itu minyak kelapa lagi murah, lagi antri ngapain? Biar urusan di Jakarta itu mah udah fokus menjadi tamu Itu Menteri Agama katanya sekarang ajan kayak apa? Kayak anjing menggonggong. Ngapain mau ngomongin Menteri Agama lagi umroh? Alah, enggak usah lah. Biar mah diomongin juga tetap kaya kok, gajinya gede tiap bulan. Lah kinti. Kalau nggak jual kelapa sawit nggak bisa kasih duit. Lalu siapa aja? Ya orang sekarang saya. Tadi sama malam dia Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang Menteri Agama yang mengatakan ajan kayak anjing Gak saya jawab sampai sekarang Bu. Gak. Ini tanah suci, ini Madinah, kita menjadi tetangga Rasul. Saya tidak tahu persis Menteri Agama ngomong gitu. Berarti saya sudah fitnah. Berarti saya sudah gibah. Gitu, mending bikin kopi, Gus, bikin kopi. Oke. Saya ke bawah, ambil ini temen ngerokok semua nih. Nah, terutama ini nih. Mantap itu. Nah, mending ngerokok ada baru. Sebelum masuk Mekah ada istirahat gak? Mau istirahat gak Pak aja apa langsung ke Mekah? Tapi supir capek 6 jam. Ikutin supir aja ya? Itu yang adil. Bener. Supirnya mau istirahat. Kita boleh ikut gak? Yang mau di bis boleh, yang mau turun boleh. Cuma nyesel sampai Indo. Saya nggak turunnya tempatnya bagus banget tempat istirahat. Ada warung kecil. Menjelang maghrib, masya Allah pemandangannya indah. Nyeselnya di Indo, gitu ya. Turun lah. Situ ada warung kopi biasanya. Mie rebus juga ada. Kalau dulu, tapi saya nggak tahu saya sekarang. Lihat aja besok ya. Istirahat. Dari situ lanjut ke Mekah. Nanti masuk kota Mekah ada doa. Allahumma nih dan seterusnya. Nanti saya pandu, saya sekali Bapak Ibu Mas niatnya doanya itu ketika melihat melewati Masjid Tan'im, Masjid Siti Aisyah akan disambut panitia. Koper gak usah bikin ribut dulu koper. Teng-tengan yang diteng-teng bisa diteng-teng silahkan bawa ya. Teng-tengan, tahu teng-tengan ya? Waalaikumsalam. Oke. Syukran Habib. Rahat. Masyaallah. Malaysia. Indonesia. Thank you. Terima kasih. Oke. Sampai Anjum, gak usah mikirin kok. Kopi. Hotel Anjum kok. Gak salah dia. Teng-tengan yang bisa dibawa silakan. Terjadi kelingsut lagi. Ini koper ada 2 di kamar nggak ada namanya. Ustaz Ahmad ternyata ada namanya. Masa mata saya berempat dibutakan ya? Perasaan nggak ada namanya. Tiba-tiba ada nama. Alhamdulillah. Udahlah, selesai nggak usah diomong. Yang penting udah ketemu tuh Gus. Diikat, hadiahkan aja Gus. Ya. Coklat wajib buat pacarnya. Kan masih bujang dah. Siapa tahu dapat jodoh di sini onta ya. Yang punya ontanya maksudnya. Aku sudah sakit aja yang punya onta. Bu, gitu ya. Teng-tengan yang bisa dibawa silakan, yang berat jangan. Tapi pastikan teng-tengan itu ada nama. Betul nggak? Biar Teh Eli tahu. Oh, nama nomor absennya nanti ditulis nomor kamar untuk di Mekah. Pastikan teng-tengan harus ada Oke. Kalau nggak ada nama, kirim yang di teng-teng. Kita akan diarahkan langsung ke hotel dan biasanya makan malam. Di situ bagi kunci, kemudian ke kamar masing-masing. Tidur Kak? Jangan. Takut ketiduran ya. Karena insya Allah jam berapa Pak Haji itu?
Untuk izin tawaf untuk Bapak Ibu sudah keluar. Untuk Bapak Ibu bukan Bapak doang. Kalau Mekah nih dua-duanya dapat izin. Tuh, Bu. Enggak ada waktu tidur, Pak. Enggak apa-apa ya, Pak Teguh ya. Tapi kalau berdua ini bahaya. Itu mah Posisi ihram. saya kasih solusi ya. Baik, itu yang akan saya cerita juga. Bapak Ibu, sepanjang Madinah sampai Mekah, di kamar saat istirahat sebelum tawaf masih ada larangan jangan pakai sabun, jangan gosok gigi, gosok pakai cuci muka boleh, mandi boleh, tapi khawatir takutnya melanggar larangan udahlah. Ya. Sholatnya kapan? Maghrib Isya kan belum ya? Kemat tahir di Masjid Haram. Kalau enggak mungkin di kamar masing-masing. Nanti kita lihat kondisional, nanti saya omongkan di atas saja untuk urusan sholat. Baik, Bapak Ibu, jadi di kamar nggak boleh buka kerudung ya Bu ya, karena larangan Bapak jangan menutup kepala, karena Bapak bodong sama dengkul yang kebanyakan kali itu. Ya, jadi betul-betul jaga larangan Insya Allah kita akan berangkat sesuai jadwal. Ya, pakai ihram lengkap. Tas paspor boleh dibawa nggak saat tawaf? Boleh, tapi jangan ada barang berharga. Paspor nanti Ya. tinggal bisa. Paspor lebih ditinggal ya, dalam koper. Ada ini, kan ada ini Pak. Iya, tinggal di Ya. hotel. Cari paspor ya. Baik. Jangan lupa bawa kantong plastik untuk apa? Sandal, gitu ya. Sampai di Masjidil Haram, kita baca doa masuk masjid. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam ahayna rabbana bisalam wa adhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Masuk kaki kanan. Ini liatin. Ya. Ada gaya baru sekarang masuk masjid. Kaki kanan. Ini liatin. Ya, takut polisi lihat. Gitu ya, Pak ya. Masuk dengan tawadu. Masih talbiyah enggak? Masih saya pandu tuh. Sampai di depan Ka'bah, Allahu Akbar. Mata kita indah. Kita akan diharamkan dari siksa api neraka. Kenapa Bu saya ngomong ini? Kata Nabi 120 rahmat Allah berikan orang yang hanya melihat 120 rahmat. Bu, Dek. Coba bagi yang sesudah tawaf, ibadah sunnah, baca Quran, i'tikaf dan lain-lain tuh. Dan 20 bagi orang yang melihat Ka'bah. Jadi setiap hari Allah berikan rahmat kepada kita di Masjidil Haram berapa? 120. Itu belum tawaf. Tambah tawaf, tambah sholat sunnah tawaf, tambah saya Allahu Akbar. Berlimpah pahala di Masjidil Haram. Duduknya aja 100.000 pahalanya. Duduk di Masjidil Haram. 1 rakaat 100.000, 2 rakaat di Masjidil Nabawi 1.000 kan. Baca Alif Lam Mim 3 huruf tuh 300.000. Allahu Akbar. Pak Haji Alfian beruntung, keluarganya tuh Pak Teguh beruntung. 100.000 pahala kita. Ya. Sodako 1 real sama kan Bapak Ibu saya juga nggak apa. Coba tes tele baca tawaf putaran 3. Apa ya? Masih begitu. Jangan saya juga begitu. Kalau pakai buku bisa. Tapi jatuh kalau pakai buku. Iya. Lihat yang Tentu yang bisa dibaca apapun silakan. Karena yang wajib itu bukan doanya, muternya. Muter 1, muter 2, 3, 4, 5, 6 tuh. Itu yang wajib, bukan doa. Ustaz kalau saya bisa doa, alhamdulillah. Doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina ada. Putaran 2. Rabbana, dikira mau yang Rabbana apa? Atina fid dunya itu lagi. Boleh enggak? Boleh.
Orang nggak doa juga nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ka'bah betul nggak? Ada yang nomin Ka'bah dong di hati. Bersyukur kepada Allah. Nanti saya pandu doanya Pak Zaki, wasyirki, wasyikoki, wanifaki, wasu'il, ahlaki, dan seterusnya. Bagus. Nah, saya sekali ibu bapak gak usah khawatir Pak. Sehingga buku doa akan walaupun tidak dibawa akan tetap di saya sekali, bapak sekali. Di saya juga demikian. Pastikan ya sebelum tawaf bahu kanan terbuka. Kalau tadi kan boleh ditutup dodanya sebelum tawaf mah. Nanti Pak sebelum tawaf tolong Bapak bahu kanannya dibuka. Nanti saya bantu buka supaya terbuka ya. Kemudian setelah di sudut Hajar Aswad, sebelum ke sujud Hajar Aswad kita baca doa melihat Ka'bah dulu. Allahumma zid hadal baita tasrif takriman wa mahabatan wazid man syarrafahu wa addamahu wa karramahu, dan seterusnya. Saya pandu baru kita tahu bahu kiri harus searah dengan Ka'bah gini ya, berarti berlawanan dengan arah. Sambil lihat Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bapak boleh kencang bunyinya, ibu nggak boleh. Nggak boleh pada begitu bunyinya, ya Allah. Nggak boleh. Ibu mah gini aja nyontoy. Bukan harus nyontoy. Bapak boleh bunyi. Pak. Itu karena kita nggak bisa nyium hajar, sehingga kata Nabi boleh kecup. Apalagi sekarang di benteng ya, di benteng Pak nggak bisa ke situ. Maka istilah sama dengan nyium hajar Bismillah Allahu Akbar. Tawaf pertama. Nanti saya pandu doanya ya. Sampai rukun yamani, baca Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina ada. Hajar Aswad lagi. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, di rukun Yamani juga istilam. Mungkin Bapak belum ada gambar besok di sana. Ya, di Yamani Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar tapi tidak ngecup. Itu ya. Putaran 2, 3, 4, 5, 6 tuh doanya dipandu tapi Yamani Hajar Aswad Robbana atina. Selesai ke belakang makam Ibrahim. Untuk apa Bapak Bu? Salat sunnah. Niat saya salat sunnah 2 rakaat karena Allahu Akbar. Al-Fatihah al-Kafirun. Al-Fatihah al-Ikhlas. Doa. Silakan doa masing-masing. Sesuai hajat aja. Kan yang tahu hajat kita ya. Ada di buku kantung, silakan doa sesudah tawaf, silakan. Terjemahnya aja yang dibaca Pak, jangan Arabnya. Supaya kita tahu tujuan doa. Selesai, saya muhasabah sedikit, baru ke belakang minum air jam. Karena sunnah berikutnya setelah tawaf minum jam. Ambil. Pak, seolah-olah ngambil. Maaf, Bapak Ibu maaf, seolah-olah ngambil. Ayo ambil Pak. Pak, mari ambil jam-jam. Cerit, ayo Pak. Iya, gak apa-apa Pak Ji. Kan pijit cerit. Udah Bu, udah Ustaz. Ngadep Ka'bah. Ayo baca doa minum. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaqo min birahmatika. Ya 3 kali tegukan. 1, 2, supaya dapat sunnahnya. Setelah itu kita menuju Bukit Marwah. Disitulah Siti Hajar lari saat Ismailnya ke Hausan. Lari. Nyari apa tuh? Air. Kalau sekarang kita lari ke belakang nyari apa tuh? Kerudung. Yang kemarin baru datang nyari apa? Koper. Beli korma. Saya merekam semua bro. Saya di belakang sama bapak betul rahman ya. Mana ibu-ibu tuh belanja. Oh iya, gak apa-apa. Keluarga ya. Itu ya Bu ya. Lari 7 kali. Barulah Jibril turun ke bumi, mengepakkan sayap
Kepluk, maka keluarlah Zumi, kumpul, itulah jam. Maka Ismail tidak kehausan lagi. Nah, jam-jam itu jadi obat. Maka Bapak Ibu, kata Imam Nawawi, ini rahasia Bu. Setelah doa minum saya pandu, Ibu di dalam hati sebelum itu, ya Allah sembuhkan sakit saya, ya Allah proyek saya golkan, ya Allah anak saya belum punya kerjaan. Ngomong aja sama Allah, baru minum. Insya Allah dikabul Pak, yakin saya. Dikabul insya Allah. Ya Allah proyek parabolanya ya Allah. Karena dipasangin CCTV aneh. Boleh nggak gitu? Di saat itu Pak Alvin gak ada yang dilarang. Ngomong aja sama Allah, Allah berikan. Nah termasuk sebelum minum jatuh. Insya Allah barulah kita sa'i. Ya, udah itu secara jamnya Pak. Dari Bukit Marwah, Bapak seolah di Bukit Marwah ya, menghadap ke Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Dari Sofa bukan Marwah, dari Sofa ke Marwah jalan. Ada lampu hijau, lari kecil bapak-bapak. Doanya saya pandu ya, sampai Marwah balik lagi ke Sofa. Dari Sofa balik lagi ke berapa kali? 7. Doa full saya pandu lah, bapak tinggal ngikut aja. Di situ boleh tidak punya wudhu. Kalau tawaf harus punya wudhu. Kalau sa'i boleh tidak punya. Bahkan perempuan yang datang bulan pun sah sa'inya. Gak apa-apa. Kalau sa'i. Di Bukit Marwah yang ke-7 kita doa selesai sa'i, kemudian gunting rambut. Bapak digunting. Nanti Pak Alpian gunting keluarganya, termasuk ibu ya. Pak Teguh bisa gunting ibunya, termasuk istrinya. Saya gunting siapa ya? Udahlah saya. Karena ada tukang semua. Malah nanti TLI juga bawa. Cukup satu orang bawa. Selesai umroh kita, alhamdulillah. Balik lagi ke hotel, istirahat dulu. Kalau subuh mau kalau masih bisa, ayo ke Masjidil Haram. Kalau masih capek, duhurnya aja. Kenapa? Jangan dipaksakan. Karena badan tuk akhirnya jadi kurang bagus. Ya, untuk subuh bisa ke masjid atau tidak, kita belum tahu kondisi. Tapi yang jelas waktu yang sudah ditentukan itu tidak boleh dilanggar dan tidak boleh ada yang lambat. Kenapa? Karena masuknya kayak seperti karodoh tadi. Harus ada tasnya dan tasnya sudah ada. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Selesai umroh yang kedua berikutnya. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan manasik online di antara Saudi dan Jakarta. Hari-hari di Masjidil Haram, duhur, asar, yuk kita salat ya. Tempat mustajab di mana saja, seluruh tanah haram mustajab. Tapi Pak Maqam Ibrahim juga, Bukit Sofa juga, itu tempat mustajab semua Pak. Itu ya. Maka mudah-mudahan keluarga Pak Alpia, Pak Teguh besok diberikan keberkahan. Kita akan menjadi tamu Allah. Tidak ada derajat yang tinggi besok kecuali kita. Ya. Dan jangan lupa besok jam 7 berapa sudah di lobi? 7.30. 30. Baju bebas. Tapi ini tetap pakai ya. Untuk kemana? Ke Medan Uhud. Ada kata kiblatin belum ya? Besok lewat. Mesti dua arah kiblat. Kemudian kembali ke hotel, mandi ihram yang belum. Jangan lupa ini diulang, potong kuku, minyak wangi. Minyak wangi dipakai kapan? Saat pakai ihram aja. Saat mau setelah Jumat, ya. Itu Bapak Ibu saya kira udah dipaham ya? Udah ya? Jangan lama-lama ya. Ibu Jumatan. Di sini di Masjidil Haram ibu-ibu banyak yang Jumatan. Dan setiap Jumat di Mekah, di Madinah ibu-ibu Jumatan. Di Indo enggak. Karena kelebihan masjid sini. Ya. Kalau yang di sini diperiksa tawakalna, ikutin saran Pak Teguh, ambil yang pintu tengah. Enggak diperiksa ya. Nah itu ya.